Selamat datang di channel Trading for Beta Life. Di video ini coba analisa beberapa saham yang pada perdagangan terakhir hari Jumat masih diakumulasi asing dan masih bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham GoTo yang pada pedagang hari Jumat naik lumayan tinggi hampir 10% ke angka 78. Jadi sebelumnya sempat kita bahas saham GoTo pada saat masih berada di sekitar garis EMA 50-150. Saat ini bisa kita lihat GoTo sudah berhasil bangkit, rebound kembali dari garis EMA 150 dan sudah kembali menyentuh resisten di 78 sampai 80 yang sebelumnya beberapa kali menahan kenaikan dari saham GoTo. Dan bisa kita lihat sebelum juga GoTo sempat bertahan dari rebound dari garis EMA 50-150, mencoba break 78 sampai 80 gagal, kembali melemah ke 70 berhasil rebound, mencoba lagi break gagal, kembali ke garis EMA 150, saat ini kembali rebound. Candle hari Jumat memang lumayan solid, dan jika kita lihat dan dari data broker summary, jika kita perhatikan asing hanya melakukan sedikit akumulasi pada kenaikan hari Jumat kemarin, dan secara keseluruhan 2 minggu terakhir asing sebenarnya masih keluar. Dan di broker summary terpantau kenaikan 9% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk GoTo apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar garis EMA 150, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata GoTo mencoba untuk break 78 sampai 80 minggu depan masih gagal break. Atau teman-teman memang masih bisa hold terus selama garis EMA 150 tidak tembus dengan target lebih jauh di 82 sampai 85. Tapi secara candle karena saat ini sudah dekat dengan resisten 78 yang beberapa kali terpantau menahan kenaikan dari saham GoTo, plus ternyata kenaikan tinggi ini tidak ada akumulasi, masih ada potensi untuk terkoreksi minggu depan. Jadi lebih oke atau lebih aman adalah pertimbangkan untuk take profit apabila terpantau beberapa kali GoTo mencoba naik di atas 80 ternyata masih gagal dan malah terbentuk candle merah yang lumayan solid. Tapi semua balik lagi ke trading plan teman-teman. Apakah teman-teman mau swing atau mau hold terus saham GoTo ini? Karena secara teknikal sebenarnya GoTo masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50-150. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Telkom. Telkom secara teknikal memang saat ini masih belum oke. Dalam 1 minggu terakhir ini masih mencoba beri garis EMA 50 masih belum berhasil. Saham Telkom merupakan salah satu saham masuk garis kami juga berantem teman member. Tapi untuk entry saya lebih oke adalah buy on breakout. Kan memang secara teknikal selama belum berhasil naik di atas garis EMA 50, secara teknikal Telkom masih akan sideways cenderung downtrend. Dan menariknya di sini bisa kita lihat ini mulai terbentuk double bottom setelah menyentuh harga sekitar 2.500. Tinggal konfirmasi apakah Telkom berhasil break garis EMA 50. Jadi apabila Telkom berhasil break, secara teknikal walaupun belum bisa kita konfirmasi uptrend karena masih ada garis EMA 150, tapi minimal akan melanjutkan kenaikan, akan mulai terbentuk high low dan target kenaikan terdekat di 2.880 sampai target lebih jauh di garis EMA 150 sampai 3.000. Jadi menurut saya Telkom masih layak untuk masuk ke watchlist untuk buy on breakout. Apalagi jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat, asing kembali masuk, 1 minggu terakhir asing mulai masuk akumulasi. Dan bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi. Jadi menarik untuk saham Telkom apabila memang minggu depan berhasil break garis EMA 50 di harga 2.760. Jadi ini paling aman wait and see dulu untuk buy on breakout. Apabila mau coba spekulatif buy, coba tunggu di sekitar 2.650 apabila memang gagal break garis EMA 50 ini. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham Hill. Saham Hill sebelumnya sempat naik tinggi pada tanggal 30 Desember, sempat menyentuh resisten berikutnya di 1700, tapi secara candle 1600 memang belum terkonfirmasi break walaupun ditutup di atas 1600. Tanggal 2 kemarin, Hill kembali terkoreksi berada di bawah 1600. Hari Jumat memang naik 1% lebih di 1575, tapi tetap saja 1600 sampai saat ini masih berupa resisten yang belum terkonfirmasi break. Tapi secara teknikal Hill masih oke karena masih bergerak uptrend untuk saat ini. Nah, bisa kita setelah berhasil break garis EMA 50-150, Hill sampai saat ini masih kuat berada di atas garis EMA dan bisa rebound kembali. Jadi untuk Hill apabila teman-teman dapat di harga bawah, misalnya saat ini masih bisa di hold. Yang ingin coba entry misalnya wait and see dulu. Jika kita perhatikan di broker summary, ini juga asing terus masuk akumulasi. Dan di broker summary kenaikan 1% lebih ini terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Hill apabila mau coba entry wait and see, lihat apakah berhasil break 1600. Apabila berhasil break baru buy on breakout dengan target jangka pendek di 1700. Jika masih gagal break lebih oke menurut saya wait and see kembali di 1500 sampai garis EMA 50 di sekitar 1470 untuk buy on support untuk Hill saat ini.
Jika kita perhatikan sektor rumah sakit memang rata-rata saat ini mulai bergerak naik, mulai bangkit dan bergerak naik. Tapi tetap saja kenaikan hill saat ini sudah dekat dengan resisten. Walaupun masih ada potensi naik, tetap wait and see dulu apakah berhasil break resisten. Apabila masih gagal break, lebih oke adalah kita buy on support atau buy on weakness. Selanjutnya saya coba analisa saham INDF. INDF saat ini mencoba untuk bertahan di garis EMA 50. Jadi walaupun hari Kamis kemarin sempat turun dalam, sempat berada di bawah 7.400 terbentuk candle merah yang solid, tapi secara candle INDF garis EMA 50 di harga 7.650 ini belum terkonfirmasi break. Karena hari Jumat masih naik dan terbentuk candle hijau dan masih menyentuh garis EMA 50. Tapi INDF baru akan oke apabila memang minggu depan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jika terpantau mencoba naik di atas garis EMA 50 atau 7.650 ternyata INDF gagal, maka secara teknikal saya lihat ada potensi mulai terbentuk lower low dengan target penurunan terdekat di 7.250 sampai garis EMA 150 di 7.150. Untuk INDF bisa kita lihat ini masih menarik, asing masih terus masuk akumulasi. Kenaikan 1% ini juga terpantau ada sedikit akumulasi. Tapi secara candle saat ini masih belum begitu oke untuk entry apabila gagal naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi apabila mau entry masih bisa wait and see, bisa buy on breakout apabila berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, karena apabila berhasil naik ada potensi kembali menuju 8.000 atau resisten 8.000. Jika terpantau gagal naik di atas garis EMA 50 pun, ini bisa kita coba tunggu di sekitar 7.250 sampai garis EMA 150 untuk buy on support. Jadi wait and see dulu untuk INDF saat ini. Karena secara pergerakan untuk tren jangka menengah selama INDF masih kuat di atas garis EMA 150, ini masih menarik untuk coba buy on support. Apalagi jika terpantau penurunan ini belum ada distribusi asing dengan jumlah besar. Karena sampai saat ini sebenarnya asing masih terus masuk akumulasi saham INDF. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.